Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pertanian Indonesia. Baik, kembali lagi di YouTube channel saya Sahrul dalam rangka melaksanakan tugas mata kuliah keanekaragaman hayati. Maka di sini setelah saya presentasikan sebuah materi mengenai sumber pangan manusia yang belum dikenal secara umum. Mau tahu apa saja sumber pangannya? Ditonton. Terdapat 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia. Jika salah satu kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia tersebut akan terganggu, yaitu sandang, papan, dan pangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan salah satu hak asasi manusia. Di Indonesia sendiri, tanaman pangan yang menjadi pokok adalah tanaman padi. Selain padi, untuk wilayah Indonesia Timur, itu tanaman pangan yang paling terkenal adalah sagu. Di Indonesia sendiri sudah mengupayakan swasembada beras untuk mengulang tahun 80-an. Perlu dicatat tahun 80-an Indonesia pada masa Orde Baru pernah melaksanakan swasembada beras, dan pemerintah saat ini sedang mengupayakan agar sejarah tersebut dapat terulang. Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Sumber pangan di Indonesia sendiri kebanyakan adalah tanaman padi atau beras. Terkhususnya juga untuk wilayah Indonesia Timur, tanaman pangan yang terkenal adalah sagu. Tetapi ada berbagai macam tanaman pangan lain yang belum dikenal secara umum, yang masih potensinya dapat dikembangkan, agar jangan sampai Indonesia hanya mengalami keterbukaan terhadap padi. Pada masih ada tanaman pangan lain yang bisa dimanfaatkan menjadi salah satu makanan pokok di Indonesia, sehingga dapat menjaga harga beras menjadi stabil. Apa saja tanaman pangan yang belum dikenal tersebut? Mari kita akan saksikan di slide berikutnya. Tanaman pangan pertama yang belum dikenal adalah jewawut. Jewawut merupakan tanaman serealia yang potensial untuk pangan. Sampai saat ini jewawut lebih dikenal sebagai pakan untuk burung, sedangkan pemanfaatan untuk pangan manusia sendiri belum begitu diminati. Padahal kandungan nutrisi dari jewawut sendiri jauh berbeda dengan beras dan jagung, bahkan lebih tinggi jika dibandingkan dengan gandum. Artinya jewawut sendiri memiliki potensi dan gizi yang lebih baik daripada beras, jagung, dan gandum. Jewawut sendiri mengandung karbohidrat yang cukup tinggi, yaitu 74,16% dari gandum yang hanya 69%. Jadi jika kita memakan sedikit jewawut, itu kita akan lebih lama merasa kenyangnya daripada memakan gandum, beras, apalagi jagung. Tanaman pangan selanjutnya adalah gadung atau umbi gadung, atau yang memiliki nama latin Diospora hispidans, merupakan salah satu jenis tanaman umbi-umbian yang tumbuh liar di hutan-hutan, pekarangan maupun perkebunan. Umbi gadung sendiri memiliki karbohidrat yang cukup tinggi sebenarnya, tetapi selain mengandung karbohidrat, umbi gadung juga mengandung yang namanya racun cyanida yang dapat menyebabkan keracunan hingga kematian. Untuk mengelola umbi gadung agar dapat layak menjadi tanaman pangan, perlu upaya-upaya untuk mengurangi atau meminimalisir kandungan racun yang ada di dalamnya agar dapat layak untuk dimakan atau dikonsumsi oleh manusia. Umbi gadung sendiri memang ada tanaman pangan yang melimpah di Indonesia, tapi dikarenakan kandungan racunnya tersebut, maka belum dimanfaatkan secara optimal. Sudah banyak upaya untuk mengurangi kandungan residu HCN untuk meminimalkannya sehingga umbi gadung menjadi aman dan layak untuk dikonsumsi. Untuk dikonsumsi secara langsung belum ditemukan cara atau tekniknya, tetapi untuk mengelolanya menjadi tepung itu sudah ada caranya, sehingga tepung terigu tersebut dapat diolah lagi menjadi mie. Jadi sudah ada beberapa mie yang mengandung gadung atau umbi gadung. Tanaman selanjutnya adalah tanaman hanjeli. Tanaman hanjeli sendiri berasal dari Asia Tenggara, yang diduga berasal dari Indonesia, dan juga berasal dari Malaysia atau wilayah Brunei Darussalam. Jadi tanaman hanjeli ini belum diketahui aslinya itu berasal dari mana. Yang pasti itu berasal dari Asia Tenggara. Walaupun diduga berasal dari Indonesia, tetapi tanaman hanjeli sendiri belum dikenal secara umum. Namun baru mulai dikembangbiakan pada daerah khusus di daerah Jawa Barat seperti Ciamis, Tanjung Sari, Punclut, dan Cirebon, Sukabumi, dan Garut. Kandungan gizi tanaman hanjeli baik untuk tubuh manusia, mengandung protein, lemak, dan vitamin B1.
lebih tinggi jika kita bandingkan dengan tanaman serealia lainnya. Demikian pula kandungan Ca pada tanaman hajeli lebih tinggi jika dibandingkan dengan beras, jagung, ataupun sorghum. Potensi tersebut belum dimanfaatkan. Hal ini karena banyak petani kita yang tidak mengetahui tanaman hajeli ini sendiri. Tetapi dikarenakan sudah ada beberapa daerah yang mengupayakan untuk membudidayakannya, maka perlu dilakukan sosialisasi agar tanaman hanjeli ini lebih dikenal oleh masyarakat luas. Bisa jadi tanaman hanjeli ini menjadi potensi pasar Indonesia sendiri untuk menjadi tanaman pokok pengganti beras. Selanjutnya, tanaman pangan selanjutnya adalah quinoa. Quinoa sendiri merupakan tanaman serealia semu yang menjadi makanan pokok bagi masyarakat yang ada di Indian, di pegunungan Andes Amerika Selatan. Kadar proteinnya lebih tinggi dibandingkan kentang, barley, dan millet, tetapi lebih rendah dari oat. Quinoa juga merupakan sumber serat pangan, kalsium, fosfor, serta tinggi magnesium dan besi. Quinoa tidak mengandung gluten sehingga mudah dicerna. Biji kedua sangat ideal sebagai sumber gizi karena mengandung karbohidrat dan protein asam amino esensial yang lebih tinggi jumlah kalsium yang lebih tinggi jika dibandingkan tanaman pangan lainnya. Tanaman pangan selanjutnya adalah porang. Porang sendiri adalah jenis umbi-umbian yang dalam beberapa tahun terakhir sudah diekspor sampai ke tanah Jepang. Tetapi untuk Indonesia sendiri pemanfaatnya untuk tanaman pangan masih dibilang langka atau jarang. Manfaat porang sendiri dapat sebagai bahan baku tepung, kosmetik, penjernih air, dan juga dapat digunakan sebagai pembuatan lem dan jelly. Porang sendiri mengandung glukomanan yang berbentuk tepung. Glukomanan merupakan serat alami yang larut dalam air, biasa digunakan sebagai aditif makanan, sebagai emulsifier dan pengental. Proses pemananan porang sendiri adalah dengan cara dibersihkan dari tanah dan akar, umbi dipotong dan dijemur. Pemotongan umbi harus benar karena menentukan kualitas porang yang dihasilkan. Tanaman pangan selanjutnya adalah tanaman ganyong. Tanaman ganyong sendiri berasal dari Amerika Selatan dan dapat tumbuh di segala jenis tanah dan suhu udara. Ganyong dapat tumbuh subur di tanah lempung berpasir yang kaya humus dengan ketinggian antara 0 sampai 200 mdpl. Di Indonesia sendiri, tumbuhan ini telah dikembangkan di seluruh daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Tanaman ganyong sendiri berbentuk seperti tanaman talas dan memiliki kandungan gizi yang cukup tinggi, seperti karbohidrat. Kandungan gizi ganyong dalam 100 gramnya terdiri dari kalori 95 kalori, protein 1 gram, lemak 0,11 gram, karbohidrat 22,6 gram, kalsium 21 gram, fosfor 70 gram, zat besi 1,9 gram, vitamin B1 0,1 mg, vitamin C 10 mg, dan air 75 gram. Tanaman pangan selanjutnya adalah gembili. Gembili sendiri memiliki nama latin Diosporiea esculenta L. Tumbuhan ini dalam bahasa Inggris disebut Lecerium. Ini tumbuh baik di daerah tropis, terutama Asia, daerah dengan curah hujan tinggi. Berarti untuk di Indonesia, tanaman ini bisa dibilang cukup cocok. Gembili dapat tumbuh mencapai 12 meter dengan cara merambat, berdaun hijau, dan berdiri pada batang sekitar umbi. Gembili dapat dipanen pada umur 7-8 bulan setelah penanaman. Gembili sendiri memiliki diameter 4 cm dengan panjang 4-10 cm. Meskipun disebut-sebut telah menyebar ke seluruh daerah tropis sudah tahun 1500 Masehi, saat ini budaya gembili berpusat di Asia Tenggara, terkhususnya di Papua Nugini, Oseania, Madagaskar, Kepulauan Karibia, dan Tiongkok. Untuk di wilayah Indonesia sendiri masih jarang. Tak banyaklah orang-orang yang, apalagi generasi sekarang, yang mengenal tanaman gembili. Umbi-umbiannya yang masih ditanam di pedesaan ini sudah jarang dijumpai di pasar, termasuk pasar tradisional. Padahal gembili sendiri memiliki potensi pasar yang cerah di masa depan, dikarenakan mudahnya dalam perawatannya. Baik, itulah 7 tanaman pangan yang bisa dibilang belum terlalu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan di like dan subscribe-nya, dan tetap cintai
pangan Indonesia. Hidup pertanian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.